Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu kembali di doa pagi kita hari ini. Mari sebelum kita mulai segala sesuatunya, kita hampiri Tuhan, kita teduhkan hati kita untuk kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dan kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa, lanjutkan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami seumur hidup kami terus merasakan bagaimana Tuhan yang baik itu ada di dalam setiap kami. Berbicaralah buat kami hari ini, pimpin kami dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran ini akan benar-benar memerdekakan kami dan membawa kami kepada pengenalan akan Engkau lebih lagi, mengerti rencana-Mu, dan kami mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik saudara, pagi ini kita akan belajar dari Imamat pasal yang ke-17 sampai pasal yang ke-18. Saudara, ada 3 perikop yang akan saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Dan 3 perikop itu menjadi 3 poin yang akan saya bagikan buat saudara. Yang pertama adalah cerita di Imamat pasal yang ke-17 ini. Di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel diberikan aturan oleh Tuhan dalam mempersembahkan korban, mengenai tempatnya juga dan korban persembahannya itu seperti apa. Nah, saudara, ada beberapa poin penting yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama adalah dalam mempersembahkan korban, Tuhan memberikan aturan yang khusus bagi bangsa Israel. Jadi pada waktu itu ada bangsa-bangsa lain yang juga mereka mempersembahkan korban kepada dewa-dewa mereka, kepada Baal mereka. Dan mereka punya aturan sendiri tentunya. Tetapi Tuhan tidak mau mengambil aturan yang dipakai oleh bangsa-bangsa itu. Tuhan punya aturan sendiri. Tuhan punya kebenarannya sendiri yang ingin agar umatnya, anak-anaknya itu mengikuti aturan itu, saudara. Dan bangsa Israel diberikan aturan yang secara detail bagaimana mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan persembahan itu hanya diberikan kepada Tuhan. Tidak boleh kepada manusia, tidak boleh kepada yang lain, hanya dikhususkan untuk Tuhan. Artinya Tuhan itu mau kita semuanya menempatkan Dia sebagai yang utama, yang pertama dan satu-satunya. Ini yang harus kita tahu, harus kita ingat. Tuhan nggak mau jadi nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Tuhan mau nomor 1 dan satu-satunya. Bukan hanya nomor 1, tapi satu-satunya yang kita harapkan, yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Karenanya dalam ketika bangsa Israel memberikan persembahan, Tuhan bilang bahwa hanya kepada Tuhan saja mereka mempersembahkan korban ini, bukan kepada yang lain. Kenapa? Karena bangsa-bangsa di sekitar mereka itu memberikan persembahan kepada dewa-dewa, kepada Baal, kepada setan-setan. Bahkan dikatakan di ayat ini disebut mereka ada yang mempersembahkan kepada jin. Ya, saudara, mungkin ini pertama kali kita mendengar Alkitab menyebut nama setan, yaitu jin ini, saudara. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka tidak boleh mempersembahkan persembahan kepada jin atau setan. Artinya berarti pada waktu itu ada bangsa-bangsa lain yang mereka memberikan persembahannya kepada setan, kepada jin-jin yang ada pada waktu itu. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak mau umatnya berpaling kepada yang lain. Kenapa kok Tuhan itu cemburu? Karena kita adalah milik kepunyaannya. Ya, kalau saudara cemburu ketika pasangan saudara mungkin dekat dengan orang lain, itu hal yang wajar, itu normal, itu yang benar. Justru kalau saudara, pasangan saudara dekat dengan lawan jenisnya atau orang lain dan saudara nggak cemburu, itu yang aneh gitu ya. Jadi kalau Tuhan cemburu kepada kita, ini menunjukkan bahwa kita ini milik kepunyaannya. Kita ini kekasihnya. Tuhan mau kita serius, kita nggak berpaling kepada yang lain, dan kita hanya setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada bangsa Israel. Karena Tuhan tahu ini bangsa yang gampang banget belok hatinya, gampang banget melihat bangsa lain dan kemudian melihat tata cara ibadah orang lain dan gampang tertarik. Padahal mereka beribadah kepada benda-benda mati
ya, setan-setan, bahkan kemudian hal-hal yang sama sekali nggak bisa menolong mereka. Tapi manusia itu seperti itu, kecenderungan mereka untuk suka melihat yang kelihatan. Nah, Tuhan itu nggak kelihatan, tapi Tuhan itu nyata. Dan Tuhan mau supaya bangsa Israel, Tuhan mau setiap anak-anaknya itu menyembah Dia, fokus benar-benar kepada Dia, setia kepadanya, bukan kepada yang lain. Hatinya benar-benar dipersembahkan hanya untuk kepada Tuhan. Nah, saudara, peraturan-peraturan ini bukan hanya untuk bangsa Israel, dalam arti yang benar-benar bangsa Israel, tapi orang-orang yang di luar bangsa Israel atau orang asing yang masuk dalam kawanan bangsa Israel. Karena kalau saudara ingat bahwa ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ada bangsa-bangsa lain yang ikut masuk di situ. Dan Tuhan bilang jangan ditolak, biarkan mereka ikut. Artinya ada orang-orang lain, mungkin bisa jadi itu orang Mesir sendiri, atau mungkin orang-orang dari bangsa lain yang melihat bagaimana perbuatan Allah Israel yang luar biasa dan mereka tertarik. Mereka mau ikut dan mereka masuk dalam kumpulan bangsa Israel. Mereka diperbolehkan, ya, tapi mereka dianggap oleh orang-orang oleh Tuhan sebagai bangsa yang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka pun harus mengikuti tata cara yang Tuhan berikan. Jadi artinya tata cara ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi mereka yang masuk dalam kumpulan sebagai kawanan atau sebagai bangsa Israel ini. Mereka punya aturan yang sama. Saudara, kita orang-orang yang mungkin bisa dikatakan Israel rohani hari-hari ini, kita masuk dalam kawanan yang sama, saudara. Kita diberikan aturan yang sama juga. Artinya apa? Tuhan juga mengasihi semua bangsa. Tuhan mencintai semua bangsa. Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang dengan nilai yang sama, dengan cara yang sama. Dia berkorban buat manusia, dia mati di kayu salib buat menebus setiap kita yang mau percaya kepadanya. Dia memberikan keselamatan dan kehidupan kekal buat kita. Jadi saudara, ini pelajaran-pelajaran di poin pertama yang kita bisa belajar dari perikop yang ada ini, saudara. Nah, perikop yang kedua dikatakan ada larangan-larangan yang Tuhan berikan, diantaranya adalah larangan untuk makan darah dan makan bangkai hewan atau bangkai binatang yang sudah mati. Nah, saudara, larangan ini diberikan kepada bangsa Israel, dikatakan bahwa darah itu adalah nyawa. Jadi nyawa binatang atau nyawa makhluk hidup itu ada di dalam darahnya. Karena itu nggak boleh dimakan, saudara. Ya, jadi aturan ini diberikan kepada bangsa Israel agar mereka tidak memakan darah dari binatang, dari apapun, saudara. Karena darah itu adalah nyawa. Jadi seolah-olah Tuhan melarang, bukan seolah-olah, Tuhan benar-benar melarang untuk mereka ini makan darah karena darah itu sebagai nyawanya. Nah, saudara, mungkin banyak dari antara kita, dulu waktu saya kecil saya nggak ngerti, ya, saya suka dikasih makan nenek saya itu apa namanya, didih. Didih itu darah ayam yang kemudian dibekukan, dibuat apa namanya, kayak jajanan gitu ya. Kemudian digoreng gitu, saudara. Rasanya gurih, rasanya enak, dan saya dulu suka gitu. Tapi saya nggak ngerti, jadi waktu itu kita belum mengerti, ya kita makan aja. Ternyata ketika saya makin belajar kebenaran firman Tuhan, salah satu hal yang membuat Tuhan melarang kita memakan darah adalah karena di dalam darah itu adalah tempat sarang penyakit, saudara. Coba bayangkan kalau saudara apa namanya, ada sakit, kemudian disuruh periksa, apa yang diperiksa? Darahnya yang diperiksa. Karena dari situ bisa ketahuan, oh kamu ini sakit ini, oh kolesterolmu tinggi, oh asam uratmu tinggi, oh kamu mesti gini, mesti gitu, dan lain sebagainya. Dari mana dokter tahu? Ketika darahnya diambil, diperiksa. Jadi di dalam darah itu ketahuan sakit penyakitnya. Jadi di darah itu juga ketahuan, oh orang ini mengidap penyakit ini, mengidap penyakit itu. Jadi di darah itu ada penyakit-penyakitnya yang kelihatan. Artinya kenapa Tuhan melarang kita memakan darah? Karena ada hal-hal yang tidak baik di situ. Ada hal-hal yang tidak berguna bagi tubuh kita di dalam darah itu. Jadi dilarang oleh Tuhan. Selain tentunya tadi Tuhan juga melarang karena di situ adalah nyawa.
dari makhluk hidup. Dan yang kedua, Tuhan juga melarang manusia untuk makan bangkai atau binatang yang sudah mati. Ya, mati beberapa waktu gitu ya, karena mungkin kecelakaan atau mungkin dimakan binatang buas yang lain. Kita dilarang, manusia dilarang, bangsa Israel dilarang pada waktu itu untuk makan bangkai binatang. Pertanyaannya juga mungkin kenapa gitu ya. Karena sekali lagi bangkai binatang itu juga banyak kumannya, banyak penyakitnya. Saudara, Tuhan itu mau kita ini sehat. Tuhan itu mau kita ini, tubuh kita itu benar-benar terbebas dari sakit penyakit. Buat apa? Supaya kita sehat dan kita bisa melayani Tuhan dan memberitakan Injil dengan kondisi yang terbaik, saudara. Jadi larangan-larangan ini diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka kuat, supaya mereka sehat, saudara. Sementara bangsa yang lain melakukan itu, mereka nggak boleh sama. Larangan Tuhan itu pasti untuk kebaikan kita. Saudara, saya bersyukur di dalam kekristenan selalu analogi yang paling baik atau paling tepat yang seringkali Tuhan ajarkan adalah analogi antara orang tua dan anak, saudara. Kalau orang tua itu memberikan perintah kepada anak-anaknya, pasti untuk kebaikan anaknya. Pasti untuk keuntungan anaknya. Demikian juga dengan Tuhan kepada kita. Dia memberikan perintah, dia memberikan larangan, tujuannya pasti untuk kebaikan kita. Untuk keuntungan kita. Bukan untuk kebaikan Tuhan, bukan untuk keuntungan orang lain, tapi keuntungan kita yang melakukan larangan atau perintah-perintah itu. Jadi saudara, ketika saudara dapat perintah Tuhan, lakukan ini, lakukan itu, jangan begini, jangan begitu, dan lain sebagainya. Kalau saudara baca Alkitab seperti itu, ya nanti saudara akan lihat yang lain juga. Itu semua untuk keuntungan kita, untuk kebaikan kita. Jadi jangan seperti anak kecil. Ya, kalau anak kecil itu dilarang, kita selalu tanya, ngapain sih? Kok nggak boleh? Kenapa? Dan marah-marah gitu ya, ngambek gitu. Itu anak-anak. Kenapa? Karena mereka belum mengerti. Mereka nggak paham. Tujuan orang tuanya lakukan itu mereka nggak paham. Tapi ketika anak itu beranjak dewasa, mereka mengerti, mereka paham. Mereka baru menyadari, oh dulu orang tuaku itu melarang karena ini. Apalagi kalau kita sudah jadi orang tua juga. Baru di situ kita sadari. Seringkali kita udah telat gitu ya saudara. Orang tua kita udah meninggal, baru kita sekarang jadi orang tua dan kita menyadari, iya ya dulu aku nakale gitu ya, dulu aku kok membantah orang tuaku, dulu kok aku ngelawan orang tuaku, sekarang aku ngerasain aku jadi orang tua ternyata seperti ini. Jadi saudara, ayo belajar bersama-sama supaya hidup kita itu mengikuti perintah-perintah Tuhan, sehingga semuanya hanya untuk kebaikan dan keuntungan kita. Yang terakhir, yang ketiga, di situ diceritakan tentang kudusnya pernikahan atau perkawinan. Nah, saudara, di dalam aturan pernikahan pada waktu itu, ya, Tuhan melarang manusia atau khususnya pria untuk bersetubuh dengan si A, si B karena dia adalah saudara, karena dia adalah keturunan atau apa. Saudara bisa baca dengan lengkap nanti di Imamat pasal yang ke-18 ini. Tapi dari sini saya mau ajak saudara untuk melihat poin-poin yang Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang pernikahan ya atau perkawinan ini. Yaitu gini saudara, jangan mengikuti aturan dunia dalam membangun rumah tangga. Saudara, kalau dunia bilang, udah coba dulu, udah nikah aja dulu, nanti kalau nggak cocok cerai. Itu aturan dunia, ajaran dunia. Firman Tuhan melarang kita bercerai. Ya, karena itu jangan pernah memikirkan atau terlintas di pikiran kita untuk bercerai. Khususnya buat saudara tentunya yang sudah menikah gitu ya. Jangan pernah terlintas hal itu. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Tuhan. Dalam pernikahan Kristen itu sekali seumur hidup. Selamanya sampai seumur hidup, sampai Tuhan memanggil kita. Artinya hanya maut yang bisa memisahkan kita, pasangan suami istri. Jadi saudara dengar baik-baik, jangan pernah mengikuti aturan-aturan dunia. Ya.
Kalaupun saudara sedang bermasalah dengan pernikahan saudara, jangan kemudian bawa aturan dunia ke dalam hidupmu, tapi terus pakai kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang ketika dia bermasalah di rumah tangganya, yang kemudian dipakai aturan dunia, nasihat dunia, masukan dari teman-teman yang gak kenal Tuhan, itu yang didengerin. Sementara firman Tuhan mengajarkan, hamba Tuhan mengajarkan, gak dihiraukan. Saudara, ayo ikuti aturan Tuhan, maka engkau akan melihat segala perkara yang baik di dalam kehidupan saudara. Di hadapan saudara itu semua akan terjadi. Ketika saudara melakukan firman, maka buah yang baik akan saudara nikmati. Buah yang benar akan saudara nikmati. Dan pernikahan saudara akan jadi pernikahan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Ada surga di dunia yang saudara bisa nikmati. Dan lebih dari itu tujuannya adalah pernikahan saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara, jangan pakai aturan dunia dalam pernikahan saudara. Kalau saudara ribut, ada masalah, pertengkaran, kembalilah ke firman Tuhan. Kembalilah ke aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan. Dengarkan nasihat hamba-hamba Tuhan. Dengarkan nasihat orang-orang yang rohaninya bagus. Ya, jangan dengar nasihat teman yang bahkan menikah saja belum. Jangan dengerin. Dia belum punya pengalaman. Ya, tapi dengarkan orang-orang yang sudah berkompeten di dalamnya, dan khususnya adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan ada di tengah-tengah saudara. Ya, nasihat mereka dengarkan, firman Tuhan baca, ya, dan kemudian saudara bisa ikuti setiap kebenaran firman Tuhan itu. Yang berikutnya diajarkan gini. Jangan berhubungan seks dengan siapapun kecuali dengan istri saudara sendiri atau suami saudara sendiri. Tuhan mengajarkan kesetiaan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri setia. Saudara, kita jaga yuk hidup kita. Saudara, seringkali kita punya fantasi, kita punya keinginan untuk merasakan pasangan yang lain dan lain sebagainya. Saudara, itu semua hanya tipuan dosa. Itu semua tipuan setan. Ya. Apalagi kalau kemudian, maaf nih, kalau saudara pernah lihat nonton film porno dan kemudian saudara terbayang-bayang dan lain sebagainya, itu semua tipuan setan hanya untuk menjerat saudara, supaya saudara kemudian terjerat dalam dosa, dan kemudian saudara mulai berjinah dalam pemikiran saudara, saudara memikirkan wanita lain atau orang lain atau pasangan atau suami lain dalam benak saudara, dan kemudian saudara berandai-andai yang akibatnya hanya akan membuat keluarga saudara hancur. Jadi saudara, dengar baik-baik bahwa Tuhan itu sudah memberikan tempat yang kudus, pernikahan namanya. Dan seks diperbolehkan di dalam sebuah pernikahan terhadap pasangan saudara sendiri. Jadi jangan pernah berpikir untuk berfantasi dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Hentikan itu. Biarlah hidup kita murni, kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, pikiran kita hanya untuk memuliakan Tuhan, setia kepada pasangan kita, setia kepada istri atau suami kita, dan nggak usah memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kemampuan kita, yang membuat kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Akibatnya kita sendiri yang nanti bisa jatuh dalam dosa. Ya, saudara, kuasai dirimu dan nikmati masa-masa engkau bersama dengan pasangan saudara. Ya, saya percaya sebenarnya istri atau suami atau pasangan kita itu jadi menyenangkan, jadi cantik atau jadi tampan itu tergantung kita. Kalau kita mengasihi dia, kita mencintai dia, kita merawat dia dalam arti kayak taman itu kita rawat, maka juga pasti dia menarik. Ya, ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau. Rumput tetangga akan lebih hijau kalau engkau tidak merawat rumputmu. Kalau engkau merawat rumputmu, rumputmu sama hijaunya atau bahkan lebih hijau dari rumput tetangga. Masalahnya rumputmu engkau rawat enggak. Saya percaya kalau rumah tangga kita rawat, suami istri kita kasihi, anak-anak kita cintai,
kita lakukan firman Tuhan, kita kerjakan di dalam kehidupan rumah tangga kita, saya percaya sekali rumah tangga kita akan jadi rumah tangga yang nikmat, yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Suami kita jadi orang yang paling tampan, istri kita jadi orang yang paling cantik, yang paling kita inginkan. Nggak ada yang lain, saudara. Di dunia ini kita cuma punya ini, gitu ya. Kita cuma menginginkan istri kita, atau kita cuma menginginkan suami kita. Nggak ada wanita lain, nggak ada pria lain. Ini aja yang saya inginkan. Nah, kita harus punya pemikiran yang seperti ini, sehingga hidup kita itu jadi menyenangkan. Hidup kita itu jadi berkat bahkan untuk pasangan-pasangan yang lain. Orang-orang muda kita bisa ajarin dengan kebenaran-kebenaran, sehingga kesetiaan Tuhan, kesetiaan kita kepada pasangan kita itu akan menjadi contoh dan teladan yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Ya, dan kemudian diajarkan di ayat-ayat berikutnya dikatakan jangan melakukan hubungan seks dengan binatang. Sudah dengar baik-baik, dengan orang lain saja dilarang kok, apalagi ini dengan binatang. Ini sudah sangat keterlaluan gitu ya. Tapi Tuhan mengingatkan ini karena bangsa-bangsa lain melakukannya. Dan kita ini cenderung nyontoh yang jelek, makanya Tuhan mengingatkan. Jangan lakukan itu. Itu menjijikkan, itu nggak layak, itu nggak kudus, nggak benar, saudara. Dan akibatnya hanya akan jadi penyakit. Saudara, saya mendengar bahwa penyakit AIDS itu karena manusia melakukan hubungan seks dengan binatang, sehingga muncul penyakit itu. Saudara, seharusnya penyakit itu nggak ada. Jadi sebenarnya gini, kenapa kok kemudian keluarga kita hancur, rumah tangga kita hancur? Masalahnya adalah kita nggak mau melakukan firman. Kita melakukan semuanya karena nafsu kita saja. Bukan karena kasih tapi karena nafsu. Sehingga kemudian kesalahan kita lakukan, nggak bertobat malah melakukan kesalahan yang lain. Akibatnya kesalahannya makin besar dan membuat kemudian udah nggak bisa tertolong lagi. Nah, saudara, firman Tuhan selalu memberi pagar buat kita untuk kita tidak melangkah kepada hal-hal yang salah yang membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa. Kalau saudara hari ini sedang mengalami itu, kembali kepada Tuhan, bertobat, kembali kepada Tuhan. Tuhan menanti saudara, Tuhan membuka tangannya untuk saudara kembali kepada pangkuannya, kepada pelukannya, dan saudara menikmati kembali kasih karunia-Nya. Ayo, saudara yang pernah melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan, minta ampun, bereskan, dan biarkan kasih Tuhan kembali memenuhi hati dan pikiran saudara. Yang berikutnya dikatakan jangan melakukan kenajisan apapun bentuknya, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudara, kenajisan dalam keluarga dalam arti hubungan seks dengan pasangan yang lain dilarang. Hubungan seks dengan binatang dilarang. Dan kenajisan yang lain adalah hubungan dengan berhala-berhala. Atau mungkin dengan dewa-dewa yang lain. Saya nggak mengerti apa yang saat ini sedang saudara alami. Kalau mungkin saudara hati saudara sedang mendua, dalam arti saudara sedang mengarahkan hati saudara kepada Tuhan yang lain atau tuan yang lain, ayo bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara mungkin ada Tuhan, atau ada tuan, atau ada Baal yang lain di hatimu. Saya nggak ngerti, Tuhan ingatkan buat saudara, bertobat kembali kepada Tuhan. Jangan membuat kenajisan di dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Sekali lagi Tuhan mau kita setia, kita kudus, kita murni, kita suci di hadapan Tuhan. Ya. Dan sekali lagi perintah-perintah atau larangan-larangan yang Tuhan berikan itu untuk keuntungan kita. Sehingga kemudian kita bisa menikmati kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudara, ini sebenarnya rumus yang sangat umum. Ketika saudara nurut, ketika saudara ngikutin perintah dari orang tua kita, kalau kita jadi anak-anak, kita akan jadi anak yang menerima semua yang terbaik. Ya, ketika kita taat sama orang tua kita, maka orang tua kita itu akan memberikan semuanya dengan sukacita. Ya, tetapi ketika kita nakal, ketika kita nggak taat,
hati Tuhan itu sedih. Seperti orang tua. Kalau misalkan saya sebagai orang tua, ketika anak saya nakal, saya tetap peluk anak itu, tapi hati saya sedih. Tetapi ketika anak itu taat, melakukan apa yang saya suruh, apa yang saya perintahkan, saya peluk anak itu dengan tersenyum, dengan sukacita. Pertanyaannya, saudara mau dipeluk Tuhan dengan hatinya sedih, atau saudara mau dipeluk Tuhan dengan hati penuh sukacita? Saudara mau menyenangkan hati Tuhan, lakukan semua perintahnya. Larangannya engkau jauhi, perintahnya engkau lakukan. Dan apa yang dia mau, engkau kerjakan. Sehingga kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, senantiasa engkau nikmati seumur hidupmu. Kiranya ini semuanya jadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Bila firman ini terus menolong kami, menuntun langkah hidup kami, Tuhan. Tuhan, aku berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu Kau jamah hari ini. Pagi hari ini menjadi pagi yang mengubah cara berpikir mereka. Bukakan mata rohani mereka sehingga mereka boleh melihat segala kebaikan-Mu. Kalaupun Tuhan melarang segala sesuatunya, pasti untuk kebaikan dan keuntungan kami. Tuhan, berikan hati kami yang lembut, hati kami yang taat. Berikan kami hati yang terus mau diajar, mau dibentuk. Dan kami semuanya boleh melakukan semuanya, perintah-perintah-Mu, dan hati kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu, perbuatan kami seturut firman-Mu, dan itu akan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.